Komunikasi nakes yang baik saat menghadapi keluhan pasien. Belakangan ini ramai diperbincangkan kasus tenaga kesehatan yang dinilai memberikan respons kurang baik terhadap keluhan pasien BPJS. Dalam beberapa kasus, keluarga pasien merasa keluhan tidak ditanggapi secara serius, hingga penanganan terlambat dan pasien akhirnya meninggal dunia. Terlepas dari penyebab medis yang harus dibuktikan melalui investigasi, peristiwa seperti ini kembali mengingatkan kita bahwa komunikasi kesehatan bukan sekadar pelengkap pelayanan, tetapi bagian yang sangat penting dari keselamatan pasien. Dalam dunia kesehatan, komunikasi memiliki 3 fungsi utama. Pertama, membangun kepercayaan. Kedua, memastikan informasi medis dipahami pasien dan keluarga. Ketiga, mencegah konflik yang sebenarnya dapat dihindari. Seringkali, kemarahan keluarga pasien bukan semata-mata karena hasil pengobatan, ya, melainkan karena mereka merasa tidak didengar. Mereka merasa keluhannya dianggap sepele. Pertanyaannya dijawab dengan nada ketus atau tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai kondisi pasien. Disinilah pentingnya prinsip patient-centered communication, yaitu komunikasi yang berpusat pada pasien. Seorang dokter atau tenaga kesehatan tidak cukup hanya memiliki kompetensi klinis, tetapi juga harus memiliki empati. Ketika pasien mengeluhkan rasa sakit, respons pertama bukanlah menyalahkan atau mengabaikan, melainkan mendengarkan secara aktif. Kalimat sederhana seperti, "Baik, kami memahami keluhannya. Kami akan memeriksa kembali kondisi pasien agar tidak ada yang terlewat," seringkali mampu menenangkan pasien dan keluarganya. Sebaliknya, jawaban seperti, "Tunggu saja," atau "sudah prosedurnya seperti itu," tanpa penjelasan yang memadai dapat memperbesar ketegangan. Komunikasi kesehatan juga menuntut transparansi. Jika memang terjadi antrean panjang atau keterbatasan tenaga medis, jelaskan secara jujur kepada pasien. Masyarakat umumnya dapat memahami adanya keterbatasan, tetapi mereka sulit menerima jika merasa diabaikan atau tidak diberi informasi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menghindari stigma terhadap pasien BPJS. Secara hukum maupun etika profesi, seluruh pasien berhak memperoleh pelayanan yang bermutu tanpa diskriminasi berdasarkan jenis pembiayaannya. BPJS hanyalah mekanisme pembayaran, bukan penentu kualitas pelayanan. Selain itu, rumah sakit perlu membangun budaya komunikasi yang baik di semua lini. Tidak hanya dokter, tetapi juga perawat, petugas administrasi, hingga petugas keamanan merupakan wajah pelayanan kesehatan. Pengalaman pasien dibentuk oleh seluruh rantai pelayanan tersebut. Bagi tenaga kesehatan, tekanan kerja memang sangat berat. Beban pasien tinggi, jam kerja panjang, dan situasi darurat seringkali menguras emosi. Namun justru karena itulah pelatihan komunikasi, pengelolaan stres, dan pelayanan berbasis empati perlu menjadi bagian dari pengembangan profesional, bukan dianggap sebagai keterampilan tambahan. Pada akhirnya, pelayanan kesehatan tidak hanya berbicara tentang menyembuhkan penyakit, tetapi juga tentang menjaga martabat manusia. Ketika pasien datang ke rumah sakit, mereka membawa rasa takut, harapan, dan ketidakpastian. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan, bahkan membantu keberhasilan terapi. Karena itu, setiap keluhan pasien seharusnya dipandang sebagai sinyal yang perlu didengar, bukan gangguan yang harus disingkirkan. Dalam pelayanan kesehatan, empati bukan tanda kelemahan. Empati adalah bagian dari profesionalisme. Dan komunikasi yang baik bukan hanya membuat pasien merasa dihargai, tetapi juga dapat menyelamatkan nyawa. Rekomendasi